Izin memperkenalkan diri, nama Wansri Citra Rumondang, MPM 201305 1024, Prodi Pendidikan Jasmani kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika merupakan suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab terhadap dengan berbagai jalan moral. Jadi, etika Pancasila itu merupakan etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya dan tidak memaksa agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat, perilaku yang adil terhadap sesama manusia, juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sama manusia, beradab, yang memiliki cinta rasa terhadap manusia. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa, artinya setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa, serta tersirat nilai pemersatu ini juga secara tersirat nilai pemersatu ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai pemersatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk dalam negeri. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah, mufakat, atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat pada banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang permusuhan. Apa itu etika Pancasila? Dalam kurung studi kasus korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapat keuntungan. Contoh kasus korupsi:
yaitu kasus korupsi e-KTP, merupakan kasus korupsi yang terkait perdagangan KTP elektronik Indonesia. Penyelesaian korupsi dengan cara pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum, meminimalisir terjadi korupsi. Pendekatan internal, adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat adalah dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi, kemudian diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, pemersatu, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.